kasih Yesus untuk darah-Mu yang mahal. Kau telah menebus dosa kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kembali lagi di Renungan Rise Up, dan hari ini kita memulai dengan kitab yang baru, yaitu kitab 2 Tawarikh, dan ini adalah pasal yang pertama. Jadi sebagai konteks, kitab Tawarikh itu menceritakan kembali mungkin cerita-cerita yang kita sudah familiar, tapi diceritakan kembali dengan beberapa detail tambahan yang dituliskan di kitab-kitab Tawarikh pada masa itu. Jadi hari ini kita kembali mendengar cerita Raja Salomo yang berdoa minta hikmat dari Tuhan setelah kita mempelajarinya di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Tetapi hari ini ingin mengajak kita semua untuk bisa baca bersama-sama beberapa poin-poin yang menarik, karena ini adalah poin-poin yang ingin mengajarkan kita lebih lagi dan lebih dalam lagi di balik cerita yang sudah terkenal ini. Pertama kita ingin membaca ayat yang kelima dan keenam. Namun mezbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Salah satu hal yang kita bisa belajar dari Salomo, bahkan sebelum dia meminta hikmat dari Tuhan, sebelum Tuhan menawarkan dia apapun itu yang bisa dia minta, yang pertama kali ia lakukan adalah ia mencari wajah Tuhan. Ketika kita mencari wajahnya Tuhan, ketika kita meminta petunjuk dari Tuhan, ketika dalam setiap langkah kita tanya, we seek advice, we seek counsel from the Lord, itu adalah tanda kita bersedia untuk bermitra dengan Tuhan. Itu adalah tanda kita merendahkan hati kita dan kita membiarkan Tuhan untuk berkarya di kehidupan kita. Kita tidak sekedar bilang ke Tuhan, Tuhan aku ikut Engkau. Tetapi kita betul-betul mempraktekannya dengan kita mengajak Tuhan bermitra dan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu juga, di balik dari mencari wajah Tuhan, kita juga betul-betul tahu kalau hidup kita itu untuk menyenangkan Tuhan. Kita bisa melihat dari bagaimana Salomo mempersembahkan seluruh korban bakaran itu. Dia tidak harus, tetapi dia mau. Dia mau untuk mempersembahkan korban bakaran itu. Karena dia tahu tujuan dari semuanya itu, tujuan dari hidupnya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Dan yang kedua, poin kedua, mari kita baca dari ayat yang ke-10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Salomo di sini kita sudah tahu dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, tapi kita juga tahu sekarang Salomo memulai masa jabatannya dengan hati yang tepat, dengan hati yang mau melayani. Saat ini mungkin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sedang berada di posisi kehidupan dan musim kehidupan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin ada yang menjadi ibu rumah tangga, mungkin ada yang sedang kuliah atau sekolah. Semuanya sedang berbeda-beda. Tetapi setiap dari musim kehidupan kita itu adalah bentuk dari tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan di balik tanggung jawab itu ada panggilan Tuhan untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi pertanyaan hari ini, yang pertama, apakah kita bersedia untuk bermitra dengan Tuhan? Dalam setiap langkah kita mau nanya sama Tuhan, Tuhan maunya apa dalam kehidupan kita? Bukan hanya ketika kita memulai sesuatu, tetapi bahkan ketika kita menjalaninya, apa sih yang Tuhan inginkan? Apa sih yang ingin Tuhan ajarkan? Dan yang pertanyaan kedua adalah, apakah kita siap untuk melayani orang-orang di sekitar kita? Mungkin di lingkungan kerja kita, mungkin di keluarga kita, mungkin di tetangga dan pertemanan kita, mungkin di sekolah kita, atau dimanapun organisasi dan institusi manapun yang Tuhan sudah dipercayakan kepada kita.
Jadi yuk, mari kita berdoa sambil kita merenungkan dua pertanyaan itu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau sudah mempercayakan kami dengan segala banyak berkat, dengan segala banyak kesempatannya Bapa. Kami percaya kami telah ditempatkan di posisi kami dengan segala apapun itu Tuhan, itu bukanlah suatu kebetulan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menitipkan semua ini untuk kami bisa kelola, tapi lebih dari itu Tuhan, supaya kami bisa melayani, kami bisa belajar untuk menjadi terang dalam gelap, kami bisa belajar untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia yang sedang tawar ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar dalam setiap langkahnya ya Bapa, kami selalu ingin mencari wajah-Mu ya Bapa. Kami selalu ingin untuk mendekat padamu dan mendengar apa yang ingin Engkau katakan, apa yang ingin Engkau kerjakan ya Bapa. Biar kami menjadi partner yang kuat Tuhan. Biar kita bisa menjadi, kami bisa menjadi partner yang kuat dengan Engkau ya Bapa. Engkau menjadi partner kami juga ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, biar kami bisa terus memiliki hati untuk melayani. Kami bisa memiliki hati sebagai hamba ya Bapa. Karena kami tahu hidup ini bukanlah tentang kami, melainkan tentang menyenangkan Engkau. Dan bagaimana caranya kami bisa menjadi partner Engkau untuk melayani orang-orang sekitar kami. Kami ingin serahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you. 2 Tawarikh 1. Doa Salomo memohon hikmat. Salomo, anak Daud, menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan, Allahnya, menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu, di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud, ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan, ke Yerusalem dan ia memerintah atas Israel. Harta kekayaan Salomo. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak, dan seekor kuda sampai 150 shikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram.